Kalau lihat poolingnya mah perasaan di TV-TV hasilnya bagus ya. Rata-rata di atas 50%, di Kompas juga bagus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan merefleksikan keyakinan bahwa kami punya pengalaman. Saya menjawab juga kan, ditanya masa lalu saya jawab juga dengan alasan-alasan yang logis tentang melaporkan hari ini tim Fanta dari TKN Prabowo Gibran sudah full all out resmi untuk mendukung pasangan Ridho karena target sesuai jadwalnya sudah beres, pelantikan kabinet sudah dibentuk, sehingga tugas tim Fanta ini bergeser memenangkan pilkada-pilkada di seluruh Indonesia, khususnya di Jakarta, yang jatuhnya karena koalisi kita sama, koalisi yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, maka saya berbesar hati, memang sudah bekerja cukup lama, tapi tentu dengan kekuatan ini dan simbol-simbol headquartersnya Ridho ini menguatkan perjalanan kita. Saya kira sudah beredar juga kan video dari Pak Hasim ya, mungkin sudah lihat ya, bagaimana Pak Hasim menyampaikan bahwa saya didukung oleh beliau, mewakili Pak Prabowo juga, menunjukkan komitmen dukungan dari koalisi kepada sesama koalisinya. Itulah yang membesarkan hati. Saya kira itu, dan saya terus bergerak belusukan menyapa warga dan meyakinkan sampai akhir waktunya. Pak, berarti untuk dari habis sesi debat kedua ini mau fokus belusukan sampai akhir apa gimana? Ya, kan dari survei nanti keluar mana daerah yang masih minim, masih kurang, nah saya datang ke sana untuk mengimbangi lah ya. Itulah pentingnya survei, bukan soal hasil akhir. Survei itu kayak ramalan cuaca, kalau nggak direspon bisa buruk, juga bisa baik, jadi hanya sekadar tapi datanya yang penting untuk kita tahu kita datang kemana, bawa payung di mana, nggak bawa payung di mana, dan lain sebagainya. Ibaratnya begitu. Oke? Setelah debat kemarin, yakin elektabilitasnya naik ya, Pak? Kalau lihat poolingnya mah perasaan di TV-TV hasilnya bagus ya. Rata-rata di atas 50%, di Kompas juga bagus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan merefleksikan keyakinan bahwa kami punya pengalaman. Saya menjawab juga kan, ditanya masa lalu saya jawab juga dengan alasan-alasan yang logis tentang pemimpin harus punya imajinasi, bahwa berhasil tidak semua selalu lancar, tapi yang penting seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang nggak mau ngambil keputusan, bahwa keputusannya kadang berhasil kadang gagal, nggak masalah, tapi jangan tidak ngambil keputusan. Nah, itu sikap saya dalam memimpin. Oke, melaporkan hari ini tim Fanta dari TKN Prabowo Gibran sudah full all out resmi untuk mendukung pasangan Ridho karena target sesuai jadwalnya sudah beres, pelantikan kabinet sudah dibentuk, sehingga tugas tim Fanta ini bergeser memenangkan pilkada-pilkada di seluruh Indonesia, khususnya di Jakarta, yang jatuhnya karena koalisi kita sama, koalisi yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, maka saya berbesar hati, memang sudah bekerja cukup lama, tapi tentu dengan kekuatan ini dan simbol-simbol headquartersnya Ridho ini menguatkan perjalanan kita. Saya kira sudah beredar juga kan video dari Pak Hasim ya, mungkin sudah lihat ya, bagaimana Pak Hasim menyampaikan bahwa saya didukung oleh beliau, mewakili Pak Prabowo juga, menunjukkan komitmen dukungan dari koalisi kepada sesama koalisinya. Itulah yang membesarkan hati. Saya kira itu, dan saya terus bergerak belusukan menyapa warga dan meyakinkan sampai akhir waktunya. Pak, berarti untuk dari habis sesi debat kedua ini mau fokus belusukan sampai akhir apa gimana? Ya, kan dari survei nanti keluar mana daerah yang masih minim, masih kurang, nah saya datang ke sana untuk mengimbangi lah ya. Itulah pentingnya survei, bukan soal hasil akhir. Survei itu kayak ramalan cuaca, kalau nggak direspon bisa buruk, juga bisa baik, jadi hanya sekadar tapi datanya yang penting untuk kita tahu kita datang kemana, bawa payung di mana, nggak bawa payung di mana, dan lain sebagainya. Ibaratnya begitu. Oke? Setelah debat kemarin, yakin elektabilitasnya naik ya, Pak? Kalau lihat poolingnya mah perasaan di TV-TV hasilnya bagus ya. Rata-rata di atas 50%, di Kompas juga bagus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan merefleksikan keyakinan bahwa kami punya pengalaman. Saya menjawab juga kan, ditanya masa lalu saya jawab juga dengan alasan-alasan yang logis tentang pemimpin harus punya imajinasi, bahwa berhasil tidak semua selalu lancar, tapi yang penting
seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang nggak mau ngambil keputusan. Bahwa keputusannya kadang berhasil, kadang gagal, nggak masalah. Tapi jangan tidak ngambil keputusan. Nah, itu sikap saya dalam memimpin. Oke? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Mas Arief Rashid yang saya banggakan, alhamdulillah di hari semangat anak-anak muda sebagai pemilik hari ini dan pemilik masa depan Indonesia. Ya. Mas Arief Rashid selalu bersemangat, banyak ide, tapi kuncinya adalah harus disiapkan diri. Ya. Karena kekuatan baik tapi tidak terkonsolidasi tidak akan jadi apa. Saya juga dulu ketua TKD ya di Jawa Barat, memberikan 11,6 juta suara untuk kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sudah terpilih, kabinet sudah dibentuk, retreat Pak Prabowo Subianto, kita menangkan pasangan Ridho, ya pasangan yang memang koalisinya adalah koalisi Presiden Prabowo Subianto. Nah, saya pun ke sini dulu diarahkan oleh beliau untuk berkontestasi dan mudah-mudahan bertakdir menjadi gubernur Jakarta. Setelah ini waktu kita pendek ya, tinggal 30 hari, jadi kita fokus menyentuh hati masyarakat, bersalaman, bertegur sapa, itu saja dengan program-program media sosial juga, karena pasangan Ridho sayang benar sama Gen Z ya. Kita tadi malam sudah menyampaikan ada program 1 juta lapangan pekerjaan, 600.000-nya di sektor formal sudah kita hitung, 300.000 UMKM, 100.000 dari padat karya. Kita ada program Jakarta Digital Academy untuk 100.000 Gen Z, karena 3 juta lowongan pekerjaan digital akan hadir 2030. Kita siapkan coworking gratis ya, dan juga rumah hunian yang mahal di tengah kota kita upayakan semaksimal mungkin. Itu komitmen-komitmennya, mudah-mudahan berkenan diterima oleh generasi muda Jakarta dan kita jadikan Jakarta baru, Jakarta maju di tentunya selama 5 tahun ke depan. Itu saja dari saya. Berakhir berkan nonton Roma Irama di jalan di Tagih Utang oleh Elvi Sukaisi. Cukup sekian waktu kita bersama, izin pulang dan terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Mas Arief Rashid yang saya banggakan, alhamdulillah di hari semangat anak-anak muda sebagai pemilik hari ini dan pemilik masa depan Indonesia. Ya. Mas Arief Rashid selalu bersemangat, banyak ide, tapi kuncinya adalah harus disiapkan diri. Ya. Karena kekuatan baik tapi tidak terkonsolidasi tidak akan jadi apa. Saya juga dulu ketua TKD ya di Jawa Barat, memberikan 11,6 juta suara untuk kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sudah terpilih, kabinet sudah dibentuk, retreat Pak Prabowo Subianto, kita menangkan pasangan Ridho, ya pasangan yang memang koalisinya adalah koalisi Presiden Prabowo Subianto. Nah, saya pun ke sini dulu diarahkan oleh beliau untuk berkontestasi dan mudah-mudahan bertakdir menjadi gubernur Jakarta. Setelah ini waktu kita pendek ya, tinggal 30 hari, jadi kita fokus menyentuh hati masyarakat, bersalaman, bertegur sapa, itu saja dengan program-program media sosial juga, karena pasangan Ridho sayang benar sama Gen Z ya. Kita tadi malam sudah menyampaikan ada program 1 juta lapangan pekerjaan, 600.000-nya di sektor formal sudah kita hitung, 300.000 UMKM, 100.000 dari padat karya. Kita ada program Jakarta Digital Academy untuk 100.000 Gen Z, karena 3 juta lowongan pekerjaan digital akan hadir 2030. Kita siapkan coworking gratis ya, dan juga rumah hunian yang mahal di tengah kota kita upayakan semaksimal mungkin. Itu komitmen-komitmennya, mudah-mudahan berkenan diterima oleh generasi muda Jakarta dan kita jadikan Jakarta baru, Jakarta maju di tentunya selama 5 tahun ke depan. Itu saja dari saya. Berakhir berkan nonton Roma Irama di jalan di Tagih Utang oleh Elvi Sukaisi. Cukup sekian waktu kita bersama, izin pulang dan terima kasih.